Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi kita di materi bab 3. Di sini materinya adalah menyanyi dengan satu suara. Ini adalah peta konsep untuk kompetensi pembelajarannya, menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara. Nah, siswa diharapkan mencapai kompetensi yang pertama, mengidentifikasikan keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagunya. Yang keempat, mengomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Bernyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Dan menyanyi jenis ini tidak bisa dilakukan dengan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Dan juga saat bernyanyi unisono ini dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, ini adalah partitur dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan anak-anak ibu dipahami dulu ya. Nah, setelah itu kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dapatkah Ananda membaca notasi angka atau notasi balok lagu dari Sabang sampai Merauke tadi? Dan yang kedua, apakah Ananda bisa menyanyikan lagu tersebut? Dan yang ketiga, tahukah Ananda asal-usul lagu dari Sabang sampai Merauke? Jangan lupa jawaban diisi di kolom komentar sertakan nama dan kelas. Lalu, tahukah anak-anak ibu apa itu bernyanyi secara unisono? Nah, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi satu lagu. Vokal dan organ suara pada manusia. Unsur-unsur teknik vokal yang pertama ada artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Dan contohnya adalah A, I, U, E, O. Nah, yang kedua ini ada prasering, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada intonasi. Apa itu intonasi? Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Teknik pernapasan. Nah, ini ada 3 kelompok. Yang pertama, pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Seperti apa? Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Nah, dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Kemudian ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lebih lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Nah, jadi jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Nah, yang terakhir ada pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar
oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan kembali secara perlahan sewaktu bernyanyi. Nah, pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Untuk info kesehatan organ suara, nah sebelumnya bernyanyi itu kan adalah bermusik dengan menggunakan organ suara manusia. Nah, organ suara dalam menjadi alat musiknya. Nah, oleh karena itu, aspek kesehatan sangat mempengaruhi mutu suara dalam bernyanyi. Nah, untuk anak-anak ibu, jika kalian demam, batuk, pilek, atau menderita gangguan saluran pernapasan, kita tidak dapat bernyanyi dengan baik. Bahkan sering kita tidak dapat berbicara dengan sempurna. Oleh karena itu, hindari pola hidup kurang sehat, hindari rokok dan narkoba karena dapat merusak tubuh dan organ suara manusia menjadi tidak baik atau sering dikatakan sakit tenggorokan saat berbicara. Oke, selamat belajar anak-anak ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.